Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'lum Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS web programming saya yang berjudul Admin Shop, di mana Admin Shop atau proyek UAS saya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eh, Authentication dan Authorization, dan yang kedua admin page beserta fitur-fiturnya, dan yang ketiga adalah user page beserta fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur authentication dan authorization, saya tidak menggunakan starter kit bawaan Laravel seperti Braze ataupun Jetstream. Saya di sini menggunakan kode-kode manual yang telah disediakan oleh Laravelnya. Dan ya, yang pertama adalah fitur authentication. Authentication ini memeriksa apakah data tersebut ada di dalam sistem atau database sistem. Nah, pada contoh kali ini saya akan mencontohkannya dalam proyek saya. Pertama, saya akan menjalankan perintah npm rundev. Rundev di sini untuk mode pengembangan. Di sini saya akan mendapatkan part module replacement. Part module replacement ketika ada perubahan kompilasi CSS atau JS, dia akan merefresh halaman webnya. Dan jangan lupa PHP Artisan Serve untuk menjalankan server dari Laravel. Nah, di sini sudah sampai ke halaman loginnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rute untuk mengakses halaman login ini. Rute yang saya definisikan untuk login page ini ada di web.php. Pada rute controller out.controller class. Nah, di sini ada rute.get.slash. Di sini slash adalah routingnya dan show login form adalah fungsinya. Dan saya menamakan rutenya ini adalah home. Nah, di di sini menggunakan out controller dan fungsinya adalah show login form. Nah, pada out.controller, pada fungsi show login form mengembalikan view form, yang dimana di sini adalah form.blade.php. Nah, lanjut ke autentikasinya. Di sini ketika saya mengakses user, tidak akan bisa. Dan admin tidak akan bisa. Kenapa? Karena di sini pengguna belum terautentikasi atau sudah login. Di sini saya akan mencoba login menggunakan admin. Nah, saya akan menjelaskan pada tag form dari authentication ini. Di sini saya menggunakan tag form yang ber-ID form input. Form ini akan dikirim ke JavaScript. Nah, dan di sini inputnya saya jadikan komponen. Atribut ID, name, username ini akan dikirim ke kelas komponen dan akan dirubah menjadi properti dari kelas tersebut. Dan properti tersebut akan diterima oleh komponen berupa variabel. Nah, lanjut.
Lanjut pada form input, yaitu ketika pengiriman JavaScript-nya. Nah, di sini saya menggunakan library saya sendiri, yaitu show alert, untuk menampilkan pesan-pesan ketika pengguna salah atau email salah atau pengguna berhasil login. Di sini mengambil ID input, dan eventnya adalah submit ketika pengguna menekan submit. Dan event prevent default ini mencegah pengiriman secara default, yaitu artinya mencegah sebelum mengirimkannya ke server. Dan di sini menampilkan show alert sedang memproses proses login ketika berhasil login, dan mengambil ID dan CSRF token yang ada di form di meta di sini. Lanjut, saya menggunakan metode fetch API untuk mengirimkan data ke server. Yang pertama adalah fetch login, berarti data yang dikirimkan akan menuju ke routing login. Metodenya adalah post, dan headernya adalah application.json, berarti dia mengirimkan sebuah JSON dan CSR token, dan mengirimkan body untuk ke servernya. Body di sini adalah variable username dan password. Kemudian, setelah data ini dikirim, dia akan diproses melalui out controller, yaitu fungsi login pada rute di sini. Login di sini menggunakan out controller dan fungsinya adalah login. Berarti sesuai. Nah, ketika permintaan masuk atau data masuk ke server, dia akan divalidasi terlebih dahulu. Username dan password ini dapat dari mana? Password dan username ini dapat dari attribute name yang dikirimkan dari input form di sini. Nah, di sini. Nah, validasi di sini maksudnya adalah pada username, input username dan password, sifatnya adalah required, string, dan minimal 4 atau 6. Dan untuk username ini maksimalnya 10. Berarti user hanya bisa mengisi username authentication-nya maksimal 50 karakter. Dan di sini proses selanjutnya adalah mencari username yang sesuai dengan request-nya dan sesuai yang inputnya user, dan menggunakan metode first untuk mencari objek pertama dari pencarian request username-nya, dan kemudian objeknya tersebut dimasukkan ke dalam dalam variable user. Nah, selanjutnya ada kondisi di mana jika not user, berarti objeknya adalah null, dia akan mengembalikan respon JSON yang mana adalah error, username tidak ditemukan, dan redirect ke root home. Redirect root home ini di sini adalah ini. Berarti kembali ke halaman awal jika username tidak ditemukan. Dan kondisi kedua adalah jika not out attempt request only username password, jika username dan password ini tidak tidak sama di dalam database atau tidak terautentikasi, dia akan mengembalikan respon, yaitu password salah, dan redirect ke home, yaitu halaman login kembali. Nah, jika semuanya sudah benar semua, username dan password ini ada, maka out.user akan disimpan ke variable user ini. Berarti pengguna di sini sudah terautentikasi. Nah, request session regenerate ini memperbarui sesi pengguna ketika login. Nah, di sini ada kondisi di mana jika user di sini, jika login
Jika pengguna di sini adalah admin, maka mengembalikan respon sukses login berhasil sebagai admin dan ke redirect ke admin.index sesuai rute yang telah ditentukan. Jika tidak, jika pengguna role-nya adalah user, maka sukses login berhasil sebagai user dan ke redirect ke rute user.index. Dan di sini ada respon JSON yang terakhir, terjadi kesalahan tidak terduga dengan kode status 500. Oh ya, sebelum lanjut ke websitenya, kita daftarkan dulu, kita buat middleware agar request yang diterima dicegah. Di sini saya membuat admin middleware. Nah, di sini ada kondisi di mana jika pengguna terautentikasi dan penggunanya di sini adalah admin, maka return next request. Berarti requestnya dijalankan atau dilanjutkan. Jika tidak, akses ditolak dan kembali ke redirect home atau halaman ini. Dan user sama seperti yang admin. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Nah, lanjut ke fitur. Bukan fitur, tapi percobaan. Min dan passwordnya adalah 123. Dan saya akan mencoba login sesuai rutenya. Ya, kita coba validasi terlebih dahulu. Nah, dia di sini akan memberikan validasi di sini. Nah, validasi ini akan terkirim dari kemana? Di sini validasi ini akan terkirim ke JavaScript. Ketika respon dari controller ini sudah berhasil, maka dia akan diubah menjadi responnya menjadi JSON. Di sini ketika ada data error, dia akan dirubah eh, menjadi JSON di sini atau respon not okay. Jika berhasil, responnya ini akan diubah menjadi JSON yang ini. Kemudian respon JSON ini diolah menjadi data, menjadi objek JSON. Jika data error, dot error ini di sini adalah key dari JSON-nya, menampilkan alert error, data error. Di sini adalah username tidak ditemukan atau password salah. Window.location.href ini akan meredirect sesuai yang ditentukan oleh controller. Controller di sini adalah rutenya home. Lanjut. Jika data sukses, maka akan memindahkan pengguna ini ke halaman sesuai rutenya. Nah, di sini. Nah, ketika saya menuliskan admin, nah, kenapa di sini bisa masuk sebelum login, sebelum terautentikasi? Karena sesi di sini masih aktif, sesi admin di sini masih aktif. Sesi pengguna di sini disimpan di tabel session. Nah, di sini user ID-nya adalah 1. User ID 1 di sini adalah admin. Berarti benar. Admin di sini masih aktif sesinya. Nah, cara menghilangkan sesi ini gimana? Caranya adalah logout.
sama. Di sini session di sini user ID-nya adalah 0, berarti tidak ada user ID atau pengguna yang terautentikasi. Dan selanjutnya, jika username ini tidak ditemukan, maka harus bagaimana? Jadi kita harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Nah, lanjut untuk jika username tidak ditemukan, harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Nah, di tag formnya ini, bukan di tag form, tapi di tag P, register don't have account. Jika kamu tidak ada akun, maka diarahkan ke rute register form. Register form di sini routingnya adalah ini, mengembalikan bukan mengembalikan sih, tapi diarahkan ke rute register, namanya adalah register.form. Controllernya adalah outbound controller dan menggunakan fungsi create account. Nah, saya akan menjelaskan pada out controller dan fungsinya adalah register account. Oh ya, di sini jika rutenya adalah create account, maka akan diarahkan ke halaman register. Nah, create form. Di sini adalah create form.blade. Nah, selanjutnya, sebelum saya mengisi ini, sebelum membuat akun, di sini akan menjelaskan fungsinya. Di dalam fungsi register akun menggunakan try exception untuk menangani error. Di sini di dalam try ada request validate, yang dimana requestnya divalidasi terlebih dahulu. Username, kite string, minimal 4 dan max 50, dan unique username ini maksudnya adalah di tabel users dan di input username ini harus unik, tidak boleh sama, karena di sini kan mendaftarkan akun. Dan password required harus diisi, dan tipe datanya string, dan minimalnya 6 untuk password. Nah, di sini saya mengcustom pesan kesalahan untuk username.unique. Nah, di sini username mana ini? Nah, di sini unique user. Di sini saya mengcustom username sudah digunakan jika ada error. Errornya di sini ketika username-nya sama antara tabel 1 dan tabel 2 atau tabel seterusnya. Saya mendefault email atau ketika username dari register ini anggaplah Joni, berarti di sini akan ditambahkan email secara manual joni@gmail.com. Nah, selanjutnya pada user, di sini variabel user adalah objek dari model user tersebut, yang berarti tabel user adalah objeknya. Dibuat objeknya terlebih dahulu, kemudian objeknya itu menerima objek dari username ini akan diisi oleh input username dari form, dan input dan user email ini akan diisi oleh default email. Properti dari email ini akan diisi oleh default email yang di sini, yang di atas. Bukan. Nah, yang di sini. Dan user password akan diisi, properti password akan diisi oleh request atau inputan dari password dan akan dienkripsi. Dan setelah itu akan disimpan di dalam database. Nah, ketika sukses, akan mengembalikan respon JSON, yang dimana key-nya adalah sukses, dan value-nya adalah akun berhasil dibuat, dan redirect. Redirect ini tujuannya untuk mengembalikan ke halaman utama, untuk login, untuk authentication. Nah, get ini untuk memberikan pesan error. Jika username ini sama, ketika username ini sama, mengembalikan respon JSON yaitu error. Error ini bawaan dari unique users di sini. Nah, di sini dan di sini.
Pesannya aslinya di sini adalah bawaan Laravel, tetapi saya custom menjadi username sudah digunakan di sini. Jadi memeriksa username pada indeks ke 0, pesan indeks ke 0. Nah, baru ke redirect jika username tersebut sudah digunakan, maka akan eh, kembali ke register ini, register form. Anggaplah misal penjahat. Nah, username sudah digunakan dan akan redirect ke register form. Nah, di sini masih ada di sini. Nah, jika ada kesalahan lainnya, saya akan responnya mengembalikan terjadi kesalahan server dan akan mengembalikan ke halaman ini. Jadi kita coba daftar lebih dahulu. Hmm. Oh, sudah terdaftar. Berarti coba yang lain. Oh ya, sebelum kita daftar, di sini saya menggunakan sebuah ID, form ID, yaitu register akun. Nah, ID di sini akan ditangkap oleh JavaScript, yaitu register.js di sini. Nah, menangkap ID dari register account, menangkap value sesuai ID dari uh, form create-nya, dan JSRF token, menyertakan JSRF token untuk mengantisipasi uh, apa mengantisipasi cross-site request forgery. Di sini saya hanya memvalidasi dari sisi klien. Jika username harus memiliki panjang, dan username length kurang dari 4 atau kurang lebih dari 50, dan pesannya akan memiliki panjang antara 4 sampai 50 karakter. Dan begini, dan lainnya begini juga. Memiliki minimal password harus memiliki minimal 6 karakter. Coba minimal 6 karakter. Oh, validasi gagal. Misal username, bukan username, tapi mantap betul. Nah, username passwordnya di sini. Nah, di sini hanya memvalidasi dari sisi klien. Untuk Fed API ini sama sih untuk penjelasan yang tadi pada authentication. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Register terlebih dahulu. Nah, akan memunculkan pesan akun berhasil dibuat. Akan meredirect ke halaman ini. Ke halaman home. Apakah di database terdaftar? Mari kita cek. Nah, di sini sudah terdaftar. Username ID-nya 14, username-nya mantap betul, email mantap betul, email verified ini belum saya kasih belum kasih fiturnya. Nah, selanjutnya jika eh, apa? Jika pengguna lupa password, misal di sini password salah. Di sini saya sudah menyediakan fitur dari forgot password, yaitu untuk lupa sandi. Oke, lanjut untuk ke fitur yaitu forgot password atau lupa password. Jika pengguna lupa password ya. Nah, di sini saya akan sengaja untuk mensalahkan passwordnya. Misal di sini ya salah, password salah. Anggaplah saya lupa passwordnya salah. Passwordnya saya lupa gitu. Dan saya akan mengarahkan halaman untuk meminta permintaan reset link password. Di sini untuk halaman ini rutenya adalah
Nah, di sini forgot password dan namanya adalah forgot password request. Controller yang digunakan adalah forgot password controller dan fungsinya adalah show forgot password form. Pada controller di sini adalah show forgot password form, mengembalikan view di folder out dan di dalam folder password dan di email.blade. Nah, setelah itu kita arahkan dulu. Nah, di sini meminta field email atau input email. Nah, sebelum saya mengirim ini, saya akan menjelaskan pada fungsi di sini ketika emailnya sudah dikirim akan menuju ke rute. Nah, di sini pas di rute password slash dot reset dan namanya adalah bukan. Di sini di rute forgot password dan emailnya adalah dan nama dari rutenya adalah password.email dan controllernya adalah forgot password controller yang menggunakan fungsi set reset link di sini. Nah, fungsi reset link. Ketika emailnya ini kirim untuk meminta permintaan link reset sandi. Oh ya, di sini saya menggunakan layanan email dari SMT Mailtrip smtp.mailtrip.io. Sini smtp Mailtrip. Nah, di sini menggunakan fake SMTP server untuk mengirim permintaan link reset sandi. Oh, dan ya, ketika mengirim permintaan link reset sandi, saya akan memasukkan email di sini. Ketika saya akan menjelaskan fungsi dari reset link. Di sini request validate ya seperti biasalah, memvalidasi dari input field email ini. Status password reset link adalah menyimpan status atau respon lah gitu dari metode password reset link yang hanya menerima field dari email atau dari tag dari atribut email dan disimpan ke variabel status. Untuk info ini saya gunakan untuk debugging. Nah, ada kondisi di mana jika statusnya ini adalah berhasil atau status sama dengan password reset link send akan mengembalikan respon JSON yaitu status yang sudah diterjemahkan dari Laravelnya ini dan sukses link reset password telah dikirim ke email Anda. Jika passwordnya tidak berhasil dikirim, akan mengembalikan respon JSON yaitu email tidak ditemukan dan diredirect ke rute password request ini. Nah, coba kita kirim. Nah, ini pesannya yang memproses. Link reset password telah dikirim ke email Anda. Nah, kita cek karena di sini menggunakan fake server. Email barusan dikirim ke Laravel log. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, sebelum saya mencet link ini, saya pencet dulu
akan diarahkan ke untuk reset password, untuk form reset passwordnya di sini. Nah, dan rutenya di sini. Nah, di sini password reset token. Berarti dia membawa token dari email yang telah dikirimkan tadi berupa URL. Nah, di sini adalah password reset forgot password controller dan fungsinya adalah show reset password form. Nah, sesuai ya. Nah, di sini membawa token. Tokennya dari mana? Dari link barusan yang di sini. Nah, yang ini nih. Nah, di formnya ini, nah, token tersebut disembunyikan. Sini value-nya. Kenapa disembunyikan? Takutnya ada kesalahan dari pengguna merubah tidak sengaja merubah dari token tersebut, dan token tersebut tidak akan valid untuk mengubah passwordnya. Nah, oh ya, untuk token ini akan disimpan ke tabel password reset token. Nah, ini. Nah, mantap betul @gmail.com, dan ini adalah tokennya. Kenapa kok bisa otomatis langsung kesimpan di password reset tokens untuk tokennya? Di sini sudah saya set unti.env. Nah, di sini out password reset token table, password reset token. Berarti token-token tersebut akan disimpan di password reset token di sini. Nah, saatnya input password, untuk mereset password. Nah, sebelum saya input dulu, saya akan menjelaskan tentang public function reset password. Sini ketika saya sudah mengirimkan memperbarui semua password atau email, bukan memperbarui sih, tapi untuk konfirmasi dan neo password dan confirm password, di sini akan diarahkan ke routing. Nah, di sini akan diarahkan ke routing password.reset, namanya password.update, dan kontrolnya forward password controller, dan fungsinya adalah reset password. Nah, pada reset password menggunakan try exception, itu dimana validasi seperti biasa. Tokennya juga divalidasi, tapi disembunyikan. Nah, di sini ada variable user, di mana di sini ada menggunakan model user dan mencari kolom email di tabel users dan mencari pengguna yang sesuai yang diinput dari sini, yang diinput dari email di sini, akan mencari sesuai di kolom email. Dan metode first ini akan mencari objek pertama yang ditemukan. Misal yamatabetul@gmail.com, yang ditemukan pertama berarti akan dimasukkan ke sini. Nah, di file user. Nah, if hash check jika password baru sama dengan password lama, dia akan mengembalikan respon JSON, yaitu error kata sandi baru tidak boleh sama. Misal, kata sandi baru tidak boleh sama dengan kata sandi yang lama. Akan redirect ke rute password reset bersama tokennya. Di sini. Kembalikan di sini. Redirectnya. Nah, jika semuanya berhasil, ini sudah valid, seperti tidak boleh sama dan emailnya valid,
Maka lanjut ke proses kedua, yaitu password reset adalah metode dari Laravel untuk mereset password yang hanya menerima dari field email, password, password confirmation, dan token. Dan di sini ada callback function yang akan dieksekusi jika kredensial atau email, password, password confirmation token ini benar. Dan di sini function callback ini menerima dua parameter, yaitu objek user dan password baru. Objek mengakses properti password atau kolom password dan akan dienkripsi passwordnya dan akan disimpan menggunakan metode save di sini. Nah, metode save. Nah, ketika pengguna ini berhasil mengkonfirmasi apa bukan mengapa tuh pengguna berhasil mereset password, misal. Nah, di sini jika statusnya berhasil untuk mereset password, maka akan mengembalikan respon JSON, password berhasil direset, dan redirect ke rute home atau ke halaman login. Nah, password berhasil direset, akan kembali ke rute home. Nah, di sini akan hilang untuk sesi token, bukan untuk sesi, tapi untuk token sandinya. Nah, hilang kan? Karena sudah berhasil direset. Nah, di sini ya seperti biasa ada respon tambahan jika ada error. Seperti ya di sini ada errors errors dari kelas validation exception dan objeknya adalah variable a, dan errornya di sini respon JSON-nya ini adalah key error dan value-nya adalah variable error errors, fungsi errors, email. Dan ada operator tanda tanya 2 yang di sini adalah operator jika tidak null. Maksudnya, di sini adalah null clause, yang dimana jika email tidak ada kesalahan, maka akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Jika password tidak ada kesalahan, maka akan lanjut ke validation error. Dan akan redirect ke password reset token bersama tokennya. Seperti redirect ke yang tadi untuk mereset password. Dan ada exception, yaitu error terjadi kesalahan server, berarti ini dari servernya. Dan lanjut ke bagian kedua, yaitu untuk admin page. Ketika login, di sini akan diarahkan ke ini di sini admin.index yang akan mengembalikan fungsi dari admin controller dan di sini view admin.dashboard compact username. Nah, pada fungsi index, kenapa saya mengembalikan compact username atau array asosiatif yang memiliki key username? Karena di sini saya membuat username ini menjadi dinamis. Maksudnya di sini out user username yang dimana akan mengambil informasi pengguna yang sudah terautentikasi. Di sini saya mengambil dari kolom username
dan akan dimasukkan ke variable username dan akan ditampilkan di sini admin. Kayak di sini saya layoutnya dijadikan komponen dan komponen utamanya di sini. Nah, di sini username akan dikirim ke sini. Dan saya menggunakan binding atribut untuk mengirimkan ke X admin sidebar, yaitu mengirimkan komponen untuk mengirimkan value ini atau atribut ini ke admin sidebar. Nah, di sini. Nah, di sini username. Berarti username ini tampil di sini. Nah, di sini dari database. Kayak pada fitur admin terdapat fitur logout, add product, show product, edit product. Nah, edit produk dan hapus produk. Nah, dan saya akan pertama-tama menjelaskan pada add produk itu untuk menambahkan produk. Halamannya ini terdapat di rute halaman tambah produk di sini ada di sini /admin/create dan namanya adalah admin.create, yaitu menggunakan kelas admin controller dan fungsinya adalah create. Nah, di sini create mengembalikan username seperti biasa, karena di sini adalah lain page atau lain halaman. Jadi saya harus mengembalikan username dari database untuk ditampilkan ke semua halaman. Dan selanjutnya adalah store untuk menyimpan produknya. Seperti biasa, request dari admin ini atau dari pengguna admin akan divalidasi terlebih dahulu. Seperti nama produknya adalah untuk tag nama produk divalidasi required, tidak boleh kosong, tipe data string maksimal 225 karakter, dan seterusnya. Price required numeric, description required string, dan quantity required, dan tipe datanya integer. Nah, di sini sebelum saya membuat datanya atau akan disimpan ke database, pertama-tama saya akan mengambil request only, berarti hanya request dari tag product name, dari atribut product name, price, description, dan quantity akan dimasukkan ke validate data. Nah, pada key array price akan dikonversi nilainya. Price ini adalah harga, akan dikonversi ke float atau ke tipe data float dari input text. Di sini input text. Nah, di sini input tipe teks semua. Jadi untuk price dan quantity ini saya rubah tipe datanya ke float dan untuk quantity menjadi integer. Baru kita selanjutnya menggunakan metode product.create. Produk ini digunakan dari model produk atau tabel produknya. Jadi menyimpan data ke tabel produk. Ketika
Nah, coba saya tambahkan terlebih dahulu. Sarung harganya adalah 800.000. Deskripsinya adalah sarung BHS dan kuantitinya adalah 900 banyaknya. Nah, di sini ketika data berhasil ditambahkan akan meredirect ke rute admin.product. Ke admin.product ini untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan barusan. Nah, di sini sudah tertambah. Kita cek di database, di tabel produk, di sini sudah tertambah. Produk name adalah sarung, price-nya 5 juta. Oh ya 5 juta. Ya 5 juta dan deskripsinya sarung BHS dan kuantitinya adalah 900. Dan di sini ada dua kolom yaitu date creator atau date updated. Date created ini diambil dari database kapan data tersebut ditambahkan dan date updated kapan data tersebut diperbarui. Di sini untuk halaman edit page. Lanjut untuk edit data atau edit produk. Saya akan mengedit dari nomor produk nomor 1. Loh. Nah, kenapa di sini bisa diisi secara default? Karena ketika saya mengarahkan ke halaman ini di rute admin dot edit. Nah, di sini menyertakan ID sesuai pengguna, bukan pengguna tapi produk yang dari view. Nah, di sini. Nah, di sini menyertakan ID dari pengguna, ID dari produk yang sesuai. Produk find or file ID menemukan ID dari produk dari tabel produk atau model produk akan disimpan ke variabel produk dan akan di return view ke admin.show. Bukan admin.show, tapi di sini admin.edit produk .compact produk dan username, dan saya akan mengembalikan username yang sudah yang terautentikasi sekarang. Nah, di sini kenapa bisa mengisi secara default? Karena saya langsung atur value-nya karena di sini karena di controller mengembalikan array asosiatif yang berupa key-nya adalah produk. Nah, di sini. Jadi saya bisa mengakses variabel tersebut langsung menuju ke kolom yang sesuai berdasarkan ID produk tersebut. Nah, di sini. Nah, di sini produk.name ini mengakses langsung ke kolom produk name sesuai ID-nya. Di sini. Nah, misal saya akan memperbarui datanya yaitu menjadi peci dan scriptnya adalah peci hitam. Ketika di save, ketika diperbarui, data ini akan mengarahkan ke routing. Di sini
admin, ini ID-nya, ID dari produk atau produk saya ini akan diedit, yang akan di save, namanya admin.update dan fungsinya adalah update. Admin controller update, admin controller dan fungsinya adalah update. Nah, di sini seperti biasa validasi terlebih dahulu dan lanjut ke proses kedua, yaitu untuk mengubah tipe inputan teks menjadi float dan integer, dan mencari ID produk dari model produknya. Ketika sudah ketika sudah diperbarui, saya akan meng-save atau memperbarui data tersebut, di mana produk update validate data. Nah, dan diarahkan ke redirect ke rute admin.produk, yaitu untuk menampilkan produk yang sudah diedit tadi. Nah, di sini sudah diedit ya. Nah, kita refresh dari Samsung S24 Ultra menjadi peci hitam. Nah, sudah diperbarui. Nah, dan selanjutnya adalah fitur untuk hapus produk. Di fitur hapus produk, saya tentukan rutenya. Nah, di sini admin dan akan membawa ID berdasarkan produknya. Produk apa yang akan dihapus berdasarkan ID-nya. Dan di sini adalah name-nya adalah admin.destroy, admin controller, class, dan fungsinya adalah destroy. Di sini produk akan mencari ID yang sesuai yang akan dihapus. Jadi produk di sini adalah model dan akan disimpan ke produk. Nah, ketika ditemukan produk akan menghapus. Bukan, maksudnya objeknya akan menghapus. Berarti dia akan menghapus sesuai ID yang telah ditentukan. Misalnya di sini ID-nya adalah di peci 3. Berarti di URL ini adalah 3. Berarti di sini akan menghapus sesuai ID yang dikirimkan oleh URL. URL di sini adalah 3. Nah, dihapuskan. Coba kita lihat. Nah, peci sudah terhapus. Ya, begitu. Nah, dan lanjut untuk ke user page. Di sini saya akan logout terlebih dahulu. Session 0. Dan saya akan masuk sebagai pengguna. Penggunanya di sini sudah dinamis ya. Saya sudah mengambil dari database. Mungkin berhasil sebagai user. Nah, untuk fitur dari user masih terbatas. Di sini saya hanya menemukan fitur seperti delete account dan logout, hanya menampilkan produk dari database yang sudah ditampilkan oleh admin. Sebelum itu saya akan menjelaskan. Nah, di sini ketika berhasil terautentikasi sudah login, akan diarahkan ke rute. Nah, user.index, user controller, dan fungsinya adalah index. Di user controller, index ini hanya mengembalikan user.dashboard, yaitu dashboard.blade. Foldernya user dan di dalamnya adalah dashboard.blade. Username ini saya ambil untuk mengisi field ini atau teks ini biar dinamis sesuai database yang sesuai pengguna yang terautentikasi, dan mengembalikan semua produk yang ada di model produk ke variabel produk dan dikembalikan lagi ke view compact products dan username. Compact di sini mengembalikan array asosiatif
Array asosiatif ini seperti key dan value. Nah, pada indeks ini hanya menampilkan semua produk ya. Nah, di sini saya hanya menampilkan semua produk seperti Diamond FF dan keyboard, Starlink, sarung, beserta price-nya dan deskripsi dan stok. Nah, di sini ditambahkan 2025 bulan 1 tanggal 13 pukul 23 lewat 38 menit lewat 19 detik. Nah, kenapa di sini zona waktunya adalah zona waktu Indonesia? Karena di sini saya sudah mengubah zona waktunya di mana ya? Di produk card komponen, produk card. Nah, di sini Carbon, Parts, produk created at Time Zone Asia Jakarta. Nah, di sini ini. Karena di sini menampilkan semua produk, jadi saya looping menggunakan for each. Produk ini dapat dari mana? Dapat dari props atau directed products. Nah, produk produk ini dapat dari mana? Dia eh dapat dari variable products. Nah, produk di sini atau nilai dari binding atribut ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari controller yang mengembalikan dari key. Nah, key products di sini. Key-nya products dan value-nya ya adalah ini, produk. Nah, variabelnya ini. Dan untuk destroy atau hapus akun, ya seperti biasa, mencari pengguna yang telah login di sini, yang terautentikasi beserta ID-nya. Nah, di sini. Dan user ini akan di-delete atau pengguna ini akan di-delete. Nah, di sini. Nah, ketika delete account, dia akan mengarahkan ke rute. Nah, di sini user beserta ID dari URL-nya disertakan ke URL user.destroy user controller destroy. Nah, di sini menyertakan ID yang sudah terautentikasi dan akan di-delete dan akan ke redirect ke home. Karena kenapa? Ya karena sudah dihapus akunnya. Nah, coba hapus. Kita hapus. Oh ya, saya belum menjelaskan fitur logout. Nah, fitur logout ini logout ini bawaan dari Laravel, metode logout, request session invalidate, dan request session regenerate token. Regenerate token di sini adalah token CSRF akan diregenerate kembali dan return redirect ke logout. Bukan logout, tapi ke home. Tapi ke home ini di sini adalah admin bukan slash doang, slash kosong. Berarti ketika saya hapus kan mengembalikan ke halaman login. Nah, ketika saya login menggunakan mantan betul, username sudah tidak ditemukan. Kita coba cek di database. Di database user, nah sudah gak ada ya. Mantap betul. Berarti sudah selesai. Nah, di sini adalah sesi kekurangan dari project saya. Seperti di login page ini, kayak di admin page, admin.
Sini hanya terdapat fitur logout, belum ada untuk tampilan seperti biodata, dan nama atau email verification belum ada. Dan untuk add produknya belum saya kasih validasi seperti kondisi di mana tes ini adalah min atau nilainya min dan deskripsinya adalah hmm, kuantitinya adalah min. Misal nih, belum saya kasih validasi. Dan untuk show produk, nah di sini banyak kurangnya. Seperti pagination di sini 1 2 3 dan apa lagi? Pagination dan ah apa? Searching produk dan kategori produk. Nah, itu belum ada. Oh, betul. Berarti setnya adalah ID-nya 10, tulisan 10. Nah, di sini pada kekurangan kayak eh, di user ini hanya menampilkan sign out, tapi tidak menampilkan seperti biodata pengguna. Di sini belum berfungsi ya untuk sidebarnya. Dan fitur beli ini belum ada, promo belum ada, dan masih banyak lagi kurangnya ini. Seperti keranjang atau pencarian produk dan semacamnya. Nah, kali ini mungkin ada tambahan dari Bapak Rofi jika ada kekurangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika banyak kurangnya mohon maaf juga karena saya juga belajar. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.